cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Selamat pagi, selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Tidak ada kebangkitan jika tidak terlebih dahulu ada kematian. Kebangkitan Yesus hanya mungkin jika lebih dahulu ia sungguh telah mati. Harus ada Jumat Agung dulu, baru dapat dirayakan Paskah. Selama 2 minggu terakhir masa Prapaskah ini, kita mengenangkan sengsara dan wafat Yesus lebih daripada minggu-minggu yang lalu. Sengsara Yesus itu tidak membuat kita sedih. Kalau kita sedih, ya kita sedih karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Tetapi lebih besarlah kegembiraan kita karena Kristus telah mengalahkan dosa, mengalahkan juga kematian. Dengan demikian masa depan kita cerah, asal saja kita mau bergabung dengan Kristus untuk mengalahkan dosa, mengalahkan segala kebiasaan yang tidak baik, supaya dengan bangkit bersama Kristus kita pun mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengawali perayaan Sabda yang menyelamatkan ini, marilah dengan penuh kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah ikut penyanyi revisi 343. Seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Saudara duduk, marilah kita mendengarkan sabda. Bacaan pertama. Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang Maha Kuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam
Saudara-saudara, dalam nasibnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Kristus telah belajar menjadikan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
manusia punya kecenderungan untuk takut dan khawatir. Khawatir akan hidup, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan bisnis, khawatir akan ekonomi, khawatir akan kesehatan, dan bergumul dengan berbagai masalah. Masalah rumah tangga, masalah jomblo, kapan dapat jodoh, dan dosa-dosa lainnya, sehingga membuat manusia selalu merasa gelisah. Ini berbagai masalah yang selalu membuat manusia merasa gelisah. Dan kita bisa lihat dari berbagai masalah ini pertanda bahwa dunia tidak menjanjikan kita sesuatu yang indah. Karena kita begitu dengan banyak masalah, banyak pergumulan. Karena itu dunia tidak menjanjikan kita sesuatu yang indah. Terkadang janji dunia itu abu-abu, kadang manis, kadang pahit. Janji dunia itu tidak abadi, bisa diingkari. Tetapi janji Allah itu murni, manis, menggembirakan, dan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, janji Allah yang abadi itu murni, menggembirakan, satu dan tetap sama itu Dia nyatakan lewat perjanjiannya dengan bangsa Israel, di mana Allah berjanji, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Dan janji yang paling menggembirakan dari Allah juga, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan Aku tidak akan lagi mengingat dosa mereka. Padahal kita lihat kalau perjalanan bangsa Israel itu bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia. Tetapi berulang kali Allah selalu mengasihi mereka dan memberikan mereka sebuah janji jaminan keselamatan. Itulah janji Allah yang menggembirakan. Saudara-saudari yang terkasih, janji Allah yang menggembirakan itu tidak hanya seputar bangsa Israel, tetapi Dia menyebar luas sampai kepada segala bangsa. Dan segala bangsa yang di sini dimaksudkan adalah orang-orang dari berbagai penjuru yang datang untuk menemui Yesus. Orang-orang yang bukan beragama Yahudi, tetapi punya latar belakang pendidikan bangsa Yunani. Orang-orang Yunani yang kita dengar dalam bacaan tadi, mereka dari segala penjuru, bukan orang Yahudi, tetapi punya latar belakang kehidupan Yunani yang pada zaman itu sudah menjadi budaya dunia. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yunani itu terkenal dengan banyak orang hebat, banyak orang pandai, dan banyak filsuf-filsuf yang lahir dari sana. Nah, dengan kepandaian mereka ini, mereka punya penasaran yang sangat kuat untuk menemui Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus, dan untuk mempersoalkan mengapa Ia harus disalibkan. Untuk mencari tahu identitasnya yang jelas, mengapa Yesus yang dikatakan sebagai Mesias itu harus disalibkan, dan bagaimana proses penyaliban itu, proses kematiannya akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu yang menjadi persoalan orang-orang Yunani. Dengan kepandaian mereka mempersoalkan Yesus yang dikatakan seorang Mesias, seorang penyelamat, mengapa Ia harus disalibkan? Dan mengapa kematiannya disalib menjadi tebusan bagi banyak orang? Itu yang dipertanyakan oleh orang-orang Yunani yang datang berjumpa dengan Yesus. Dan inilah suatu tanda bahwa Allah telah dimuliakan. Karena bukan saja orang-orang Yahudi, tapi orang-orang dari berbagai penjuru yang bukan Yahudi datang juga kepada Yesus. Kenapa orang-orang yang bukan Yahudi mempersoalkan itu? Karena bagi mereka itu kematian Yesus disalib bagi orang Yahudi itu sebuah batu sandungan. Lalu bagi orang yang bukan Yahudi adalah suatu kebunuhan. Nah,
Bagi orang-orang Yunani, kematian Yesus saja adalah suatu kebodohan. Mengapa? Karena dia putra Allah. Kenapa dia harus mati-matian rela disalibkan? Dan itu bagi mereka adalah suatu kebodohan. Karena itu mereka mempertanyakan mengapa ia harus disalibkan. Dan ketika ia disalibkan, kenapa dia bisa menyelamatkan semua orang? Bagi orang Yahudi itu adalah suatu batu sandungan. Bagi orang yang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tetapi kematian Kristus bagi orang-orang yang terpanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, adalah itu kekuatan Allah. Itu suatu kekuatan Allah. Jadi bagi orang-orang yang memikirkan kematian Yesus sebagai batu sandungan, itu artinya mereka belum percaya. Dan juga bagi mereka suatu kebodohan, itu juga bagi mereka yang belum percaya. Tetapi kematian Kristus di kayu salib adalah suatu kekuatan Allah, itu bagi orang yang sudah percaya, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Karena itu dalam memberitakan tentang kematiannya, Yesus mengatakan bahwa biji gandum itu harus mati dan jatuh ke tanah supaya dia bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Dalam memberitakan kematiannya, Yesus kasih contoh sebuah biji gandum itu harus mati dan jatuh ke tanah supaya dia menghasilkan buah yang berlimpah. Itu dalam memberitakan tentang kematiannya. Karena itu Yesus berpesan bahwa orang yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang tidak mencintai nyawanya, ia akan memelihara kehidupan itu dan memperoleh kehidupan kekal. Jadi orang yang mencintai nyawa dan kehilangan nyawa berarti orang yang selalu mencari zona nyaman. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang tidak mau rela berkorban dan egois. Dan orang-orang seperti ini akan sulit memperoleh kehidupan kekal. Itu yang dikatakan oleh Yesus, orang yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi bagi mereka yang tidak mencintai nyawanya, akan memperoleh kehidupan kekal. Tidak mencintai nyawa berarti yang dimaksudkan Yesus, ia harus rela berkorban. Hidup dan matinya hanya diutamakan untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Itu yang Yesus maksudkan, orang yang tidak mencintai nyawanya, tidak mencintai hidupnya, ia akan memelihara kehidupannya untuk kehidupan kekal. Itu yang dimaksudkan Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam memberitakan kematian Yesus, Yesus mengatakan bahwa biji gandum itu harus jatuh dan mati ke tanah, dan ia akan menghasilkan banyak buah yang berlimpah. Menjadi pengikut Kristus berarti kita juga harus siap menjadi berkat, menjadi buah yang berlimpah bagi kepentingan banyak orang. Jangan mencintai nyawa, jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi berbuat baik bukan demi kebaikan sendiri, tetapi demi kebaikan banyak orang. Itu yang Yesus maksudkan, agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti Kristus, ia telah menyerahkan segala nyawa, tubuh dan darahnya demi tebusan bagi dunia dan bagi banyak orang. Dengan kematian Kristus, maka dunia diselamatkan. Karena itu, Kristus pesan juga bagi kita bahwa kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak mencintai diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kebaikan banyak orang. Tetapi yang paling utama adalah kita harus hidup memperhatikan mereka yang terkecil, miskin, terlantar, dengan doa, derma, dan sapaan kasih. Dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama Kristus. Semoga rahmat Allah menolong kita sekali. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umatnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang diserahkan tugas pemimpin kaum muda, ya Bapa, terangilah para pemimpin kaum muda dengan terang rahmat-Mu, agar mereka semakin mampu untuk memimpin kaum muda dalam memahami penderitaan wafat dan kebangkitan Yesus. Marilah kita berdoa. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi diri kita di sekitar atap ini, ya Bapa, berkatilah kami agar bayang kasih ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan bersama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita berdoa. Silakan duduk, marilah kita menandakan intensi kembali kita masing-masing. Dalam perayaan Sabda ini, permintaan doa dari Nyonya Mary Yani Tracy mohon ketentraman jiwa bagi Opa Leoporius, Oma Bernadetta, dan Om Anakletus Samagun. Semoga arwah mereka dapat diterima dalam kerajaan Bapa di surga. Permintaan doa juga dari Nyonya Mary Yani Tracy mohon ketentraman jiwa bagi Opa Andreas, Oma Didima, Oma Anastasia, Mama Adriana, kakak tercinta Anakletus dan Joseph Yani Tracy, serta ponakan Ferdinandus Sola Pesaing. Semoga arwah mereka dapat diterima dalam kerajaan Bapa di surga. Permintaan doa juga dari Yeni Rupisia Yusbesi, mohon doa untuk hari ulang tahun yang ke-36 tahun. Semoga Tuhan dapat menjaga dan melindunginya dan memberikan berkat-berkat yang ia butuhkan dalam kehidupan. Marilah kita mohon.
Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya jika sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami hadapkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan untuk menyanyi revisi 151. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Baik amat mencintai kita. Tak henti-hentinya Dia menawarkan pengampunan dan mengundang
mengundang orang yang berdosa supaya bertobat. Maka marilah kita memuji Dia. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bapa yang Maha Kasih, dalam masa Prapaskah ini Engkau mengajak kami untuk menegakkan iman kami, untuk menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan untuk bertobat dengan segenap hati. Ya Bapa, Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang tidak baik, agar kami dalam kesibukan mengurus hal-hal duniawi tidak melupakan hal-hal yang nilainya abadi. Maka kami memuji Engkau. Bapa, Engkau menghendaki kami bersyukur kepadamu dengan hidup secara sederhana, agar kami lebih mampu menghayati kemurahan hati-Mu dan dapat memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan. Dengan demikian, ya Bapa, Engkau menyiapkan kami agar layak merayakan misteri Paskah dan kelak menikmati Paskah abadi di surga bersama Engkau. Maka ya Bapa, dengan hati gembira dan dalam persekutuan dengan seluruh umat-Mu, kami melambungkan kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Kristus sendiri kepada kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Tuhan, saya tidak tahu datang kepada saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pemungkit pada Bakti 208-5. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami.
sambil memohon maaf atas segala penyelewengan kami. Dan semoga kami diperkuat untuk selanjutnya membuang jauh-jauh segala godaan. Semoga kami makin merindukan keselamatan abadi yang Kau tawarkan kepada kami. Dalam diri Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta gereja. Shalom, selamat siang Bapak Ibu terkasih. Mohon perhatian umat atas warta gereja hari Minggu 17 Maret 2024, hari Minggu Prapaskah kelima. Yang pertama, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Pater Echa yang telah memimpin kita dalam perayaan ibadah sabda pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang berikut disampaikan kepada Dewan Bertugas dari kelompok 3, Koster dan para misdinar, juga para petugas liturgi, kor dari anak-anak kami, rektor lektris Pemasmur dan doa umat dari KIK, serta seluruh umat yang hadir dalam perayaan ibadah sabda pada pagi hari ini. Yang kedua, jadwal perayaan Ekaristi. Hari Jumat ada ibadah jalan salib. Hari Sabtu ada misa pagi jam 9. Hari Minggu 24 Maret 2024, hari Minggu Palma. Kor penggerak dari Rukun Santo Vincentius, Lektor Lektris Bapak Neles Sorlui dan Ibu, Pemasmur Saudari Novi Mude, Dewan Bertugas dari kelompok 4, dan misdinar diatur oleh pimpinan. Himbauan dan informasi. Yang pertama, amplop aksi Paskah harap dimasukkan selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Diharapkan kepada masing-masing ketua rukun agar dapat melihat jadwal petugas sehingga dapat dipersiapkan dengan baik. Hari Sabtu, tanggal 23 Maret, ada kerja bakti di gereja. Untuk itu umat diharapkan kesadarannya untuk datang bersama-sama melakukan kerja bakti baik di halaman maupun di dalam gereja. Untuk penyediaan gaun palen, Ketua Komisi Kepemudaan mengkoordinir OMK untuk dapat menyiapkan gaun palen yang akan digunakan pada hari Minggu tanggal 24 Maret nanti. Yang berikut, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan kegiatan Jalan Salib Hidup, maka OMK telah menyediakan kotak sumbangan sukarela yang diletakkan di depan gereja sebagai wujud dukungan kita umat. Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan secara sukarela untuk dapat membantu terlaksananya kegiatan Jalan Salib tersebut. Demikian beberapa informasi gereja ini, dan sekali lagi kami sampaikan kepada ketua-ketua rukun, ketua-ketua kelompok-kelompok kategorial, KBK, KIK, dan OMK, untuk setelah selesai ibadah ini kita dapat mengikuti rapat terkait dengan persiapan perpisahan dengan Frater Echa dan pesta imamat pastor paroki. Demikian informasinya. Shalom. Shalom.
Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya pertegaskan kembali lagi soal kotak itu supaya kita umat saling mendukung, saling kerjasama, dan itu bagian juga dari APP, aksi puasa dalam masa prapaskah menjelang Paskah sebagai wujud nyata. Maka mari kita saling mendukung untuk memberikan kelebihan atau kekurangan dari apa yang kita miliki untuk kelancaran proses jalan salib hidup yang akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, hidup, keluarga, karya-karya dan pekerjaan usaha-usaha kita, serta pendidikan dari anak-anak senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Sabda Minggu Prapaskah kelima sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Lagu penutup ikut menyanyi revisi 180.